Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B ingin mempresentasikan manajemen administrasi pembangunan yang berjudul Penerapan Manajemen Proyek Menuju Pariwisata Berkelanjutan di Kecamatan Batu Engau. Dengan dosen pengampunya sendiri adalah Bapak Rizky Arif Nugraha, STMT. Next. Kelompok kami terdiri dari Abizar Cahyana Firdausi, Charmandri Rifki Wiki Putra, Harfi Hadi Wijaya, Naufal Aziz Fikrila, dan saya sendiri, Selsa Indah Berliana. Next. Outline pembahasannya adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, metode analisis, pembahasan, dan terakhir adalah penutup. Next. Next. Latar belakangnya sendiri adalah Pulau Kontin termasuk penajam pasar utara memainkan peran besar dalam mempertahankan keanekaragaman hayati dan kelestarian ekosistem hutan. Kabupaten ini mendukung industri pengolahan berkelanjutan dan mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan yang penting bagi keberlanjutan ekosistem lokal dan regional. Kecamatan Batu Engau, jika dilakukan penerapan manajemen proyek menuju wisata berkelanjutan, harus mempertimbangkan pengembangan ekowisata yang memadukan konservasi alam dan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat setempat. Ekowisata tidak hanya membutuhkan atraksi, transportasi, dan akomodasi, tetapi juga harus sesuai dengan tren kepariwisataan yang mendukung konsep berkelanjutan. Pilihan wisatawan terhadap destinasi wisata, sarana akomodasi, dan perencanaan perjalanan semakin dipengaruhi oleh preferensi terhadap konsep berkelanjutan. Next. Rumusan masalahnya sendiri didapatkan berdasarkan latar belakang adalah sebagai berikut. 1. Objek wisata unggulan apa saja yang ada pada Kecamatan Batu Engau. 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Batu Engau. 3. Bagaimana arahan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Batu Engau. Mana manajemen proyek untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan. Next. Tujuannya sendiri adalah untuk mengetahui pariwisata unggulan yang ada pada Kecamatan Batu Engau, untuk mengetahui faktor apa saja yang akan mempengaruhi pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Batu Engau, lalu menjadi dasar untuk menentukan arahan pengembangan manajemen proyek menuju pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Batu Engau. Untuk menentukan manajemen proyek pembangunan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada sasaran. Yang pertama, menentukan pariwisata unggulan di Kecamatan Batu Engau. Lalu yang kedua, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata di Kecamatan Batu Engau. Yang ketiga, menentukan arahan manajemen proyek menuju pariwisata berkelanjutan. Next. Next. Selanjutnya ada manajemen proyek. Manajemen proyek adalah usaha yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan kegiatan dalam suatu proyek agar sesuai dengan jadwal, waktu, dan anggaran yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, manajemen proyek dapat diterapkan pada jenis proyek apapun dan sering digunakan untuk menyelesaikan proyek besar dan kompleks. Next. Selanjutnya ada tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, istilah pembangunan berkelanjutan dikenal pada tahun 1970. Lalu yang kedua, pembangunan berkelanjutan rentan terhadap berbagai interpretasi, tersusun dalam komponen yang kompleks. Beberapa di antaranya dapat diukur, ditentukan, atau dapat diandalkan, diamati, dan dijelaskan, sementara yang lain berasal dari prinsip-prinsip etika tertentu, ideologi, politik, atau sosial, pribadi, pendapat, dan prasangka. Lalu yang ketiga, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals
merupakan 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 untuk dicapai pada tahun 2030. Next. Selanjutnya ada pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kebijakan pariwisata berkelanjutan dalam dunia sekarang ini memiliki implikasi positif. Pendekatan ini berfokus pada menjaga kualitas produk wisata secara berkelanjutan untuk memenuhi pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Manusia memiliki kemampuan untuk memanipulasi lingkungan sehingga tanpa kebijakan yang hati-hati, pariwisata dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan mengurangi atribut untuk digunakan oleh generasi mendatang. Kebijakan pariwisata berkelanjutan juga dianggap sebagai suatu bentuk regulasi, aturan, pedoman arah dan sasaran pembangunan serta strategi yang memberikan kerangka dalam mengambil keputusan individu maupun kolektif yang mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka waktu tertentu. Next. Oke, baik. Selanjutnya ada variabel penelitian, yaitu yang pertama perencanaan proyek, metode perencanaan, keterlibatan stakeholder terkait, tujuan serta sasaran proyek, ketersediaan sumber daya. Selanjutnya pengelolaan sumber daya, yaitu pengelolaan tenaga kerja, pengelolaan finansial, pengelolaan material, dan perlengkapan. Pengorganisasian proyek juga dibutuhkan untuk mengetahui struktur organisasi proyek, ketersediaan sumber daya, serta peran dan tanggung jawab oleh tim proyek. Lalu terdapat pengendalian dan monitoring, yaitu sistem evaluasi serta pemantauan, mekanisme pengendalian mutu, serta frekuensi dan kualitas laporan. Next. Selanjutnya, metodologi penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terkait manajemen proyek pengembangan pariwisata, yaitu kombinasi antara penggunaan data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh dengan melaksanakan kegiatan survei primer berupa pengamatan langsung kondisi existing pada wilayah studi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber. Beberapa di antaranya adalah pemerintahan Kabupaten Pasir, Dinas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, wilayah Kabupaten Pasir selaku stakeholder bidang perencanaan dan pengembangan kawasan dan pariwisata di wilayah Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Pasir. Next. Selanjutnya adalah jenis data yang digunakan untuk sebagai bentuk kebutuhan dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis dari sudut kepentingan penyangga lingkungan berbasis ekowisata pada kawasan Kelurahan Petangis. Data primer adalah data yang didapatkan dengan cara datang langsung ke wilayah atau kawasan yang akan disurvei secara langsung. Selanjutnya, teknik pengumpulan. Teknik pengumpulan data merujuk pada metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penyusunan laporan rencana tata ruang kawasan strategis dari sudut kepentingan penyangga lingkungan berbasis ekowisata pada kawasan Kelurahan Petangis. Adapun data primer menggunakan metode observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Lalu ada juga data sekunder. Cara mendapatkan data ini dengan metode mencari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, dan literatur instansi-instansi terkait. Next. Selanjutnya terdapat metode pengumpulan data, yaitu yang pertama teknik pengumpulan data primer. Yang pertama observasi lapangan, wawancara, serta dokumentasi. Teknik pengumpulan data merupakan data yang didapatkan dengan tidak turun langsung ke lapangan. Nah, telah diperoleh. Adapun metode pengumpulan data sekunder didapatkan berdasarkan dari bahan pustaka literatur, penelitian terdahulu, dan literatur instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah atau BPPD, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah metode analisis data. Teknis analisis data yang digunakan adalah
dalam penelitian ini untuk menjawab tujuan yang telah tertetapkan adalah analisis deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik yang diteliti. Next. Kemudian teknik pengumpulan. Kemudian pembahasan yaitu gambar umum wilayah. Di sini terdapat visi misi yang digunakan untuk menentukan tujuan pariwisata yang berkelanjutan di Kecamatan Batu Engau. Ditetapkan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD Kabupaten Pasir tahun 2021 sampai 2026, memiliki peraturan daerah nomor 4 tahun 2021. RPJMD ini memberikan arah pengembangan daerah dengan visi Kabupaten Pasir maju, adil, dan sejahtera, serta didukung oleh misi-misi berikut: meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar, meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, memperkuat kohensivitas sosial dan nilai-nilai budaya lokal, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah. Kemudian berdasarkan SWOT di sini terdapat peluang yaitu melalui penerapan manajemen proyek yang tepat dapat dibangun fasilitas dan infrastruktur yang ramah lingkungan, serta mendukung pengalaman wisata yang berkelanjutan bagi pengunjung. Kedua, kawasan tanaman pangan pada area yang mencakup lahan basah, beririgasi rawa pasang surut, lebak, serta lahan basah tanpa irigasi, serta lahan kering memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan lebih lanjut untuk pertanian. Kemudian permasalahannya terdapat adanya perbedaan pandangan antar desa-desa sekitar kawasan tersebut. Desa Petangis yang wilayahnya mencakup bagian besar kawasan Tahura cenderung tidak mendukung pengembangan pariwisata karena lebih mengutamakan perkebunan sawit. Kedua, kesadaran masyarakat setempat mengenai pentingnya pariwisata berkelanjutan masih sangat rendah, sehingga mereka kurang memahami manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan. Kemudian terdapat tantangan antara lain sosial dan politik, konflik antar desa, tantangan ekonomi dan infrastruktur yaitu ketergantungan pada perkebunan sawit oleh Desa Petangis, serta tantangan tata kelola yaitu kurangnya infrastruktur wisata yang ramah lingkungan. Kemudian struktur organisasi ada 3 yaitu tim pengarah, yaitu ketua, kepala dinas pariwisata kabupaten, serta anggota yaitu kepala dinas lingkungan hidup, kepala dinas pertanian, perwakilan dari pemerintah Kecamatan Batu Engau, wakil dari komunitas lokal, perwakilan sektor swasta. Kemudian tim manajemen terdiri dari profesional dengan keahlian di bidang pariwisata. Kemudian tim pelaksana terdiri dari masyarakat lokal yang berpartisipasi dalam kegiatan proyek. Kemudian pengelolaan di sini ada perencanaan proyek yaitu studi kelayakan dan perencanaan awal, penyusunan rencana kerja, penganggaran dan sumber daya, lalu pengorganisasian proyek yaitu pembentukan tim, penerapan struktur organisasi, lalu ketiga pelaksanaan proyek yaitu pengembangan infrastruktur, program pendidikan lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, lalu keempat pengawasan dan pengendalian yaitu pembangunan proyek, penilaian dampak lingkungan. Lalu kelima atau terakhir keberlanjutan dan pengembangan berkelanjutan yaitu pengelolaan berkelanjutan, inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian arahan kebijakan yaitu berdasarkan RT Kabupaten Pasir tahun 2015 sampai 2035 menyatakan salah satu strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah pemanfaatan pelestarian kawasan lindung dalam pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lahan hidup yang disusun dengan strategi berikut. Yang pertama, menentukan dan memetakan kawasan lindung serta fungsi. Kedua, mengembalikan fungsi lahan lindung pada kawasan yang mengalami kerusakan. Ketiga, membatasi kegiatan budaya. Keempat, mempertahankan dan melestarikan kawasan resapan air. Kelima, melestarikan habitat dan ekosistem khusus. Keenam, meningkatkan fungsi kawasan suaka dan alam serta cagar budaya.
Ketiga, menetapkan kawasan rawan multi bencana. Dan ke-8, mengembangkan sistem peringatan dini, jalur, dan ruang evakuasi bencana. Next. Berikutnya terdapat analisis stakeholder atau pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu ada pemangku kepentingan utama atau stakeholder primer. Jadi di stakeholder primer ini yang ada keterkaitannya dengan kebijakan program. Sama program-program ini terdiri dari unsur-unsur pemerintah daerah berupa dinas-dinas, kantor camat, beserta pengusaha. Yang kedua yaitu terdapat stakeholder kunci. Di stakeholder yang kedua ini yaitu dia memiliki kepentingan untuk secara legal mengambil keputusan terkait proyek. Dan yang terakhir itu stakeholder sekunder. Di stakeholder sekunder ini umumnya terdapat pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan yang berpartisipasi dengan masyarakat lokal dengan proyek. Next. Selanjutnya terdapat manajemen pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dari sisi sosial, manajemen berkelanjutan ini dilakukan dengan mengembangkan produk dan layanan pariwisata baru yang memiliki nilai tambah tinggi dengan prioritas yang menjadi sangat penting. Di antaranya itu peningkatan jumlah pengunjung serta mendorong para masyarakat untuk membelanjakan banyak uang. Kedua, secara ekonomi dapat menggandeng pelaku-pelaku ekonomi lokal, yaitu dari unsur masyarakat lokal untuk menambah nilai pariwisata. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya lingkungan untuk menunjang pariwisata berkelanjutan, di mana pemanfaatan sumber daya lingkungan ini berupa pelestarian keanekaragaman hayati dan habitat alami oleh pihak-pihak terkait seperti BKSDA dan LSM bidang lingkungan. Next. Oke, next. Terdapat monitoring dan evaluasi, di mana monitoring ini berisi pemantauan atau pengawasan terhadap permasalahan lingkungan sosial atau analisis-analisis sejauh mana keberhasilan proyek dan indikator kerja dapat tercapai. Di mana metode pemantauan dan evaluasi ini digunakan untuk meliputi pengumpulan dan analisis data. Dalam pemantauan harus ada rencana yang mencakup optimalisasi dalam penggunaan sumber daya, pengembangan rencana aksi untuk meminimalisir adanya penundaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan proyek. Next. Oke, kita memasuki bab penutup. Next. Oke, kita akhiri dengan kesimpulan berdasarkan tujuan-tujuan dan dari pengembangan pariwisata tadi terdapat kesimpulan yang diperoleh, yaitu pertama, wisata berkelanjutan berupa cagar alam atau kawasan lindung di Taman Hutan Raya Lati Petangis memiliki potensi sebagai studi dan observasi lingkungan hidup dan kehutanan. Kedua, faktor yang mempengaruhi, di mana faktor ini dipengaruhi oleh pengembangan pariwisata secara berkelanjutan di Taman Hutan Raya Lati Petangis dengan dipengaruhi oleh peruntukan sebagai tempat pelestarian tumbuhan dan satwa, baik alami maupun buatan, di mana keseluruhan ini dapat dimanfaatkan untuk penelitian, pendidikan, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Ketiga yaitu dasar pengembangan wisata berbasis lingkungan hidup berkelanjutan di Taman Hutan Raya Lati Petangis ini, di mana Taman Hutan Raya Lati Petangis ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan lainnya, baik di wilayah Kecamatan Batu Angau, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, maupun wilayah lain. Dan yang terakhir yaitu tim pengembangan. Di dalam tim manajemen proyek ini terdiri dari profesional yang terdiri dari
bidang ahli pariwisata, lingkungan, ekonomi, keberlanjutan, dan infrastruktur, serta tim pengarah yang terdiri dari unsur pemerintah daerah setempat dan tim pelaksana yang berasal dari masyarakat sekitar wilayah perencanaan. Next. Baik, sekian dan terima kasih untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri.